Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia SPD, Kepala SDN 2 Gualor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan presentasi tugas penguatan kepala sekolah tentang rancangan aksi perubahan. Prioritas perubahan. Prioritas perubahan yang ingin saya lakukan sebagai kepala sekolah yang akan dijadikan pertimbangan untuk menginspirasi dan memotivasi staf, siswa, dan seluruh komunitas sekolah di SDN 2 Gualor adalah sebagai berikut. Pengembangan visi bersama, mengembangkan visi bersama yang melibatkan staf, orang tua, dan siswa untuk memotivasi dan menginspirasi semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam pendidikan. Mengutamakan pendidikan berkualitas, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah yang meliputi pengembangan kurikulum yang relevan, penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif, serta memastikan pelatihan dan pengembangan staf yang terus-menerus. Peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan, memastikan kesejahteraan fisik dan mental staf sekolah yang saya pimpin diutamakan. Ini dapat mencakup penyediaan sumber daya kesejahteraan dengan kesehatan mental dan lingkungan kerja yang positif. Inovasi dalam metode pengajaran, mendorong menggunakan metode pengajaran inovasi yang memotivasi siswa dan mempersiapkan mereka untuk tuntutan masa depan. Terapkan model pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berpusat pada siswa, dan pemanfaatan teknologi pendidikan yang relevan. Tujuan perubahan, menggunakan metode SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu. Tujuan meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1 sampai 3 hingga mencapai angka 50-90% keberhasilan dalam teks membaca dalam waktu 1 tahun. Spesifik tujuan ini sangat jelas, yaitu meningkatkan tingkat kemampuan membaca siswa kelas 1 sampai kelas 3 menjadi 90% dalam 1 tahun. Terukur keberhasilan dapat diukur dengan mengamati persentase siswa kelas 1 sampai 3 yang mencapai tingkat kemampuan membaca yang diharapkan dalam tes standar yang telah ditentukan. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengimplementasi strategi pembelajaran yang efektif, mengevaluasi kemajuan secara berkala, dan memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang memerlukan. Relevan. Tujuan ini sangat relevan dengan misi pendidikan sekolah dasar, yaitu memberikan dasar pendidikan yang kuat kepada siswa dalam keterampilan membaca yang merupakan landasan bagi kesuksesan akademik mereka. Berbatas waktu. Tujuan ini memiliki batas waktu yang jelas, yaitu mencapai tingkat kemampuan membaca 90% dalam waktu 1 tahun. Dengan tujuan ini yang telah diformulasikan dengan metode SMART, maka saya memiliki paduan yang jelas dan terukur untuk fokus pada upaya transformasional dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa di SDN 2 Gualor. Hal ini akan membantu mengarahkan sumber daya dan usaha saya secara efisien menuju pencapaian tujuan tersebut. Sumber daya. Sumber daya itu berasal dari anggaran sekolah. Anggaran operasional itu mencakup dana yang dialokasikan untuk pembayaran gaji, staf, penelitian, fasilitas, pengadaan peralatan dan buku pelajaran serta biaya-biaya sehari-hari di sekolah. Dana tambahan. Beberapa sumber daya dapat ditemukan melalui bantuan pemerintah, donasi, atau dana pendidikan tambahan yang mungkin tersedia
melalui program-program khusus. Personel, staf guru, mereka merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan visi pendidikan. Mereka memiliki pengaruh langsung terhadap pengalaman belajar siswa. Staf non-guru ini termasuk kepala sekolah, administrator, dan staf kebersihan. Fasilitas fisik, ruang kelas, perpustakaan, fasilitas olahraga, fasilitas teknologi. Dukungan komunitas, orang tua dan wali murid, mereka dapat menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam mendukung penelitian anak-anak dan partisipasi dalam aktivasi sekolah. Mitra komunitas, sekolah dapat bermitra dengan organisasi lokal atau perusahaan untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk sponsor dan sumber daya lainnya. Rancangan aksi perubahan. Langkah ke-1, pengembangan program membaca yang lebih efektif. Langkah pertama, identifikasi kumpulan data awal tentang kemampuan membaca siswa di kelas 1-3. Selanjutnya, bekerja sama dengan tim guru, buat program pembelajaran membaca yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan individu siswa. 2. Tanggung jawab. Tim guru kelas 1-3, koordinator pembelajaran, kepala sekolah. Waktu pelaksanaan akan diadakan bulan Oktober sampai November 2023. Indikator kinerja, peningkatan tingkat pemahaman membaca siswa dalam tes awal dan evaluasi tengah semester. Langkah kedua, pelatihan guru dalam metode pembelajaran membaca terbaru. Langkah-langkah selanjutnya, berikan pelatihan kepada guru kelas 1-3 dalam metode pembelajaran membaca terbaru yang mendukung program pembelajaran yang baru. Pastikan mereka memahami dan dapat mengimplementasi metode ini dengan baik. Yang bertanggung jawab adalah koordinator pembelajaran, tim pengembangan kurikulum, fasilitas pelatihan. Waktu pelaksanaan akan diadakan bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Indikator kinerja, tingkat partisipasi dan pemahaman guru dalam pelatihan. Implementasi metode baru dalam pembelajaran sehari-hari. Rancangan aksi perubahan yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah evaluasi berkala dan koreksi aksi. Langkahnya, lakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan siswa dalam membaca setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi, identifikasi siswa yang memerlukan dukungan tambahan dan tindak lanjut dengan solusi yang sesuai. Yang bertanggung jawab adalah guru kelas 1-3 sebagai koordinator pembelajaran adalah kepala sekolah. Waktu pelaksanaan bulan Februari sampai bulan Mei 2024. Indikator kinerja, peningkatan hasil tes berkala siswa dalam membaca, tingkat kehadiran siswa selama sesi bimbingan tambahan. Langkah keempat adalah melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Dengan langkah selain upaya di sekolah, libatkan orang tua dalam membantu siswa membaca di rumah, adakan pertemuan orang tua, guru, dan sesi pelatihan orang tua tentang bagaimana mereka dapat mendukung kemampuan membaca anak-anak mereka di rumah. Tanggung jawab adalah guru kelas 1-3, orang tua, komite sekolah. Waktu pelaksanaan akan diadakan pada bulan Juni sampai Juli 2024. Indikator kinerja, tingkat kehadiran orang tua dalam pertemuan dan pelatihan. Rancangan aksi perubahan yang kelima adalah evaluasi akhir tahun dan penyesuaian. Langkah-langkahnya adalah selama akhir tahun pembelajaran, lakukan evaluasi menyeluruh tentang efektivitas program pembelajaran membaca yang telah diterapkan, identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, dan buat penyesuaian untuk tahun berikutnya.
Yang bertanggung jawab adalah tim guru kelas 1-3, koordinator pembelajaran, kepala sekolah, waktu pelaksanaan di bulan Juli 2024. Indikator kinerja peningkatan signifikan dalam kemampuan membaca siswa dalam tes akhir tahun, catatan dan rekomendasi untuk perbaikan program pembelajaran membaca. Sumber daya tambahan, pelatihan tambahan untuk guru dan staf, bantuan keuangan, dukungan eksternal, kerjasama dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi pendidikan, bantuan tenaga ahli, partisipasi orang tua dan komunitas. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Berikut adalah beberapa metode evaluasi dan tanda-tanda keberhasilan yang dapat digunakan. Pencapaian hasil belajar siswa, mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung atau calistung, evaluasi kemajuan akademik tahunan, membandingkan hasil tes siswa dan pencapaian akademik dengan data tahun sebelumnya, tingkat kehadiran siswa, membantu tingkat kehadiran siswa secara berkala, pengukuran kepuasan orang tua dan siswa, mengutamakan survei atau wawancara untuk mengukur tingkat kepuasan orang tua dan siswa, pengukuran kepuasan guru dan staf, menilai tingkat kepuasan dan motivasi staf guru dalam melaksanakan perubahan. Pemantauan implementasi program pembelajaran, memantau secara teratur bagaimana program pembelajaran baru atau inovasi lainnya. Analisis data, menggunakan data evaluasi untuk mengidentifikasi pola dalam pencapaian keberhasilan. Pencapaian tujuan kepemimpinan transposisional, mengevaluasi sejauh mana tujuan perubahan yang telah dirancang. Pengukuran budaya dan iklim sekolah, mengevaluasi apakah ada peningkatan dalam atmosfer positif di sekolah. Kesimpulan, rencana aksi perubahan yang saya rancang sebagai kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional di sekolah dasar adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1-3 hingga mencapai angka 90% keberhasilan dalam tes membaca dalam waktu 1 tahun. Rencana ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti pengembangan program pembelajaran yang lebih efektif, pelatihan guru dalam metode pembelajaran terbaru, evaluasi berkala, dan tindak lanjut melibatkan orang tua dalam pembelajaran dan evaluasi akhir tahun. Saya percaya rencana ini akan membawa perbaikan signifikan di sekolah dasar karena fokusnya pada hasil konkret, yaitu meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan staf guru hingga orang tua dan dukungan tambahan dari pelatihan dan sumber daya eksternal, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan motivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka melalui langkah-langkah yang diambil dalam rencana ini. Kita dapat mengukur kemajuan dan memastikan bahwa perubahan yang kita implementasikan memiliki dampak positif yang nyata pada pencapaian akademik siswa dan iklim sekolah secara keseluruhan. Hal ini akan menciptakan perubahan yang berkelanjutan, membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Inilah gambaran SDN 2 Gua Lor. Di depan yang berwarna merah itu adalah gapura untuk memasuki sekolah dan itu tanpa gedung di sebelah barat. Kemudian ada gedung di sebelah utara yang memanjang dan di situ ada lapangan upacara, dan pada saat mengambil gambar ini ada anak-anak sedang bermain istirahat di sekolah. Inilah gambaran SDN 2 Gua Lor yang sangat tercinta.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.